Pada kesempatan kali ini kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan materi MPLS tentang pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anakku semua, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur penting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat di dalam agama, karena nilai-nilai moral sudah mencakup di dalam agama tersebut. Keyakinan harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak dari kecil sampai dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan moral anak. Perkembangan moral harus diimbangi dengan peningkatan kualitas keagamaan. Karena dengan agama yang baik, moral atau mental kita akan menjadi lebih baik. Moral atau mental kita akan menjadi lebih baik. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh bapak atau ibu. Di sini nanti kita akan membahas lebih dalam tentang perkembangan pembinaan mental yang ada di sekolah, khususnya dikaitkan dengan keagamaan. Ada dua jenis mental yang harus kita pahami, yaitu mental baik dan mental yang kurang baik. Mental yang baik itu bisa dipupuk dengan kualitas agama yang baik pula. Contohnya kualitas agama yang baik itu misalnya di sekolah kita melakukan sholat duha secara rutin, kemudian mengaji sebelum dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemudian di rumah kita juga melakukan sholat baik di masjid maupun di rumah, tapi lebih utama di masjid, seperti itu. Kemudian contoh lain yang berkaitan dengan pembinaan mental keagamaan, misalnya kita bersedekah, kemudian berinfak dan lain sebagainya. Kemudian untuk mental yang kedua, itu adalah mental yang tidak baik. Mental yang tidak baik itu disebabkan karena nilai keagamaan kita yang kurang. Misalnya kita terjerumus ke dalam lembah hitam minuman keras maupun narkoba. Itu disebabkan karena apa? Karena kekurangan kita dalam mempelajari ilmu agama. Kekurangan kita mempelajari ilmu agama mengakibatkan mental keagamaan kita juga merosot. Seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya mencuri, kemudian mengambil yang bukan hak kita, kemudian lagi tidak sopan kepada orang yang lebih tua atau sesama manusia, itu juga diakibatkan karena merosotnya mental agama yang ada di sekolah ataupun di masyarakat, seperti itu. Maka dari itu
Di samping kita harus meningkatkan keimanan dan mental agama kita juga harus menghindari hal-hal yang kurang baik. Untuk anak-anakku semua, jauhilah minuman keras ataupun narkoba, karena hal tersebut akan berdampak negatif pada kehidupan kalian. Pada kehidupan kalian akan berdampak negatif. Di samping itu juga merusak tubuh kalian, menimbulkan berbagai macam penyakit. Orang yang terjerumus kepada lembah hitam narkoba ataupun minuman keras itu biasanya juga memiliki sifat yang kurang baik. Sifat-sifat negatif akan mengikutinya. Misalnya dia sering mencuri, baik itu mencuri uangnya bapak atau ibunya, atau mencuri uang temannya dan sebagainya. Digunakan untuk apa? Ya untuk membeli minuman keras tersebut, membeli narkoba tersebut. Maka dari itu hindarilah narkoba maupun minuman keras. Kemudian jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali kepada sosok guru sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Jadi di samping guru juga anak didik itu juga berperan yang sangat besar sekali. Nah, satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan kepada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus, ya seorang guru ya, tidak hanya guru agama saja, itu harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang disampaikan bukan demi kepentingan sekolah ataupun kepentingan pribadi, tetapi digunakan untuk kepentingan bersama, kepentingan remaja itu sendiri. Seperti itu. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadahan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ritual peribadahan di sekolah itu misalnya kita selama ini aktif ya mengikuti kegiatan sholat duha, kemudian di samping itu kita juga aktif mengaji sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemudian sholat zuhur berjamaah. Itu contoh ritual peribadatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian mengajak peserta didik terjun langsung kepada masyarakat sehingga bisa mengamati dan turut serta mengalami penderitaan, seolah-olah mengalami penderitaan yang dialami masyarakat marginal atau masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Dengan cara bagaimana? Misalnya kita lakukan kegiatan bakti sosial di lingkungan masyarakat kita, kemudian kita melakukan zakat dibagi kepada lingkungan sekitar kita, khususnya kepada lingkungan masyarakat yang membutuhkan, biar tepat sasaran. Seperti itu, biar tepat sasaran. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat di dalam sebuah tersebut. Namun di atas itu semua, yang paling penting adalah keterpaduan unsur antara keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di sekolah, dan lain sebagainya. Karena tanpa kerjasama dan keterkaitan unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Seperti itu. Nah, anak-anakku semua, itu tadi pokok dari pembinaan mental yang ada
di sekolah pembinaan mental agama yang ada di sekolah, pokoknya seperti itu. Dan untuk contoh-contohnya juga sudah saya sampaikan di PAN tadi. Nah, untuk itu sekarang saya kasih tugas kalian untuk melakukan praktek sholat subuh di rumah, kemudian nanti bisa dikirim ke link yang akan saya tuliskan di papan nanti, link web yang akan saya sampaikan nanti saya akan bagikan ke kalian masing-masing ya. Untuk itu saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.